Ada yang komen. Mau tanya bang, kalau tembak geser kamera terima kasih. Oh, jadi dia ini menanyakan cara konfigurasi tombol ya. Oke, kita akan bahas di video ini cuy. Oke, simak terus ya. Bang, cara biar ada tombol angka kayak lu gimana? Bang, bisa gak buat cara ubah tombol L dan R di SPP jadi bulat? Dah gua sub nih. Oke, kita akan bahas ya yang kalian tanyakan tadi. Sekalian kita akan bahas untuk cara kontrol PSP yang terbaru ya. Ini mantap sekali kontrolnya. Nah, kita langsung saja cek. Nah, teman-teman, di sini gua masih memakai kontrol PSP yang bawaannya ya, yang bawaan aplikasi PSP-nya. Ini kalau kalian mencet L sama R bersamaan itu jangkauannya agak jauh cuy ya jarinya. Jadi agak susah gitu ya untuk mencetnya. Nah, kayak gini jadi agak ribet cuy. Makanya kita langsung setting saja ya untuk settingan kontrolnya teman-teman. Oke, kita klik kembali lagi seperti ini dan klik settings. Kalian ke menu kontrol seperti biasa ya, kalian ke sini pilih editor. Nah, ini masih bawaan aplikasi PSP-nya kontrolnya. Lalu kalian di sini untuk move itu pindah-pindahkan, bisa kalian pindah-pindahkan di sini kontrolnya. R sama L kalian posisikan di sini. Untuk tombol X, kotak, segitiga dan bulat kalian di sini pilih resize saja. Kalian bisa kecilkan, jangan terlalu besar kayak gini, dan agak anggangkan. Ini kita pindahkan di sini. Nah, selanjutnya kalian di sini untuk di pad-nya kalian ke atasin dulu ya dan pilih resize. Nah, kita resize dulu untuk analognya. Kita jangan terlalu besar ya. Nah, kayak gini aja. Lalu klik move lagi, lalu ke atasin sedikit. Oke, seperti itu ya. Dan untuk di pad-nya kita kecilin lagi ya. Kita agak anggangkan kayak gini. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian di sini pilih customize ya. Nah, ini ada tulisan custom 1 sampai custom 10. Nah, ini adalah tombol-tombol yang masih kosong cuy ya. Jadi belum ada fungsinya sama sekali. Kalau kalian di sini centang kayak gini, nah makanya nanti ada customnya itu muncul ya, tombolnya itu muncul. Misalkan di sini gua centang custom 1, nanti ada di sini ini ya, custom 1. Dan ini masih tidak berfungsi kalau kalian centang atau kalian berlama-lama kemudian. Nah, kalau kalian pencet cuy ya. Jadi untuk kalau mau ada fungsinya, kalian pilih customize lagi, kalian ke custom yang kalian centang tadi ya, custom 1 misalkan. Misalkan di sini teman-teman ini masih kosongnya, jadi custom 1 ini saya akan contohkan belum ada kontrol sama sekali. Nah, untuk memasukkannya bisa kalian bebas ya, pilih kontrol yang akan kalian masukkan di custom 1 ini. Misalkan ada skill yang namanya itu trik tipuan ya. Trik tipuan ketika mau nge-shoot itu tapi tidak jadi, yaitu kotak sama X ya. Kotak sama X. Nah, nanti kalau kalian klik custom 1 ini, nanti otomatis fungsi dari tombol kotak dan tombol X akan tertekan otomatis cuy ya, karena kalian di sini masukannya atau centangnya kotak sama X ya, kayak gini cuy. Oke, kita klik back lagi. Di pad-nya karena mengganggu ya, ada di atas kayak gini. Kalian bisa di sini selipkan, sembunyikan di sini saja ya. Nah, karena penting juga nih di pad cuy, karena untuk bisa memindahkan menu-menu gitu, kalau tidak memakai di pad hanya menggunakan analog itu tidak bisa ya. Jadi analog itu hanya gameplaynya saja digunakan. Pilih customize lagi. Kalau kalian mau tahu skill PSP apa aja, bisa kalian simak video saya yang ini cuy. Nah, itu ada beberapa trik, skill, tutorial. Misalkan kalian mau menambah kontrol yang baru, pilih kalian saja di sini custom 2 sampai custom 10 ya. Karena custom 1 sudah kalian centang nih contohnya ya. Nah, bebas kalian mau pilih custom yang mana. Misalkan custom 6 ya. Nah, klik saja. Jangan lupa visible-nya kalian centang ini ya, supaya nanti muncul di layarnya kontrolnya. Nah, ikonnya bisa kalian ubah nih, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai A, B, C, D ya, bulat, X ya, sampai select nih. Kayak misalkan kita pilih B saja ya. Nah, kayak gini. Ini save, ini ukurannya ya. Ukurannya ini masih persegi panjang kayak gini ya, ada bulat tuh.
ada persegi panjang yang tegak ya. Nih banyak kali ya ukurannya. Misalkan kalian mau di sini pilih bulat saja ya. Nah, Dan kalian bisa di sini misalkan ubah lagi atau centang lagi, masukkan lagi kontrolnya. Misalkan chip saat passing ya, yaitu L segitiga. Kita masukkan L sama segitiga. Oke ya. klik back lagi. Nah, muncul ya ini dengan icon D dengan bentuk bulat ya. Kita bisa atur sendiri cuy, tapi gua saranin di sini sih ya. Selanjutnya gua akan menjawab untuk komenan dari subscriber gua mungkin yang ini. Nah, sekarang kita akan jawab ya. Kita akan rubah dari LR ini bentuknya menjadi bulat. Jadi untuk mengubahnya itu ini sedikit berbeda ya, agak berbeda. Perhatikan ya. Kita klik customize. Nah, kita uncentang, kita kosongkan, klik L dan R-nya ya. Nah, kayak gini kita kosongkan saja. Lalu kita buat kontrol yang baru cuy, seperti ini. Nah, ini kan ada custom yang masih kosong. Kita bebas pilih apa aja yang masih kosong ya customnya. Misalkan 9 ya, ini 9 untuk L. Nah, kita centang dulu ya visible-nya. Nah, seperti ini. Untuk ikonnya kita ubah cuy, karena ini tombol L, kita ubah ke L. Nah, kayak gini. Oke, dan save-nya. Nah, seperti yang kalian tanyakan ya. Supaya mengubah ke bulat itu kayak gimana? Kita pilih saja di sini save ya, ubah ke bulat. Nah, kayak gitu cuy. Tapi belum beres. Kalian masih harus memasukkan L ya, karena tadi kalian kontrolnya L yang tadi kalian ganti. Oke, sudah bagus nih, sudah selesai untuk L. Nah, kita ke R ya, kita buat kontrol R. Kita visibelnya di sini checklist, lalu ke custom 10 ya. Nah, untuk ikonnya kita ubah ke R ya, karena kita mau masukkan tombol R, ganti dengan ukuran yang bulat cuy. Save-nya ini ukurannya kita ubah ke, nah kayak gini bentuknya ya. Oke, untuk misalkan di sini, dan pastikan toggle modenya dan repeat mode kalian jangan centang ya, kosongkan saja. Kita masukkan R-nya. Nah, mantap sekali, sudah selesai. Tara, L sama R sudah jadi bulat ya. Untuk yang komen tadi sudah terjawab juga cuy. Oke, kita atur di sini R, di bawah X ya, supaya kalau kalian merebut bola itu lebih gampang ya, karena dekat R. Nah, kayak gini. Ini untuk L, di dekat R ya. Adiknya R itu L. Salah, adiknya L itu dul. L dul. Pilih customize lagi. Sepertinya select agak mengganggu ya, karena tidak ada sedikit untuk fungsinya. Kita bisa di sini geser di padnya. Nah, seperti ini, jadi agak tidak mengganggu ya, lebih lega cuy. Nah, bisa di sini kalian B-nya kita ubah ke sini. Nah, tapi di sini gua pilih button style-nya yang glowing borders. Oke, kita klik B, kita akan coba cuy ya. Continue. Waduh, mantap sekali. Nyaman banget guys memakai kontrol ini ya. Tidak berlebih gitu, kita memakai jari atau jempolnya tidak kemana-mana, jadi hanya di satu titik saja. Dengan ada di sini skill ya, beberapa skill yang bisa kalian masukkan ya, terserah kalian. Fahrudin, oke, Fahrudin ke Asnawi, mantap sekali. Kita chip bola coba ya, tadi chip bola itu saya masuk, kita coba saja ya. Oke, di kontrol B ya, tadi kita sudah ubah ya teman-teman. Awas. Waduh, tapi tidak gol, agak apa-apa. Kita akan coba di sini untuk kontrol 1. Kontrol 1 itu skill tipuan ya, kayak gini. Waduh, bisa kalian langsung coba di PSP kalian ya. Kalau tidak sama, mungkin versinya bisa kalian update ke versi yang terbaru ya. Oke, terima kasih.